apa ya? Kiriman. Iya. Kalau pesan ada di kamar Ustaz? Enggak ada. Gak usah kita tunggu aja, mulai aja nggak apa-apa. Iya. Karena sekarang waktu maghrib makin cepat. Kalau bisa nanti misalnya sebelum jam 6 kurang seperempat udah siap. Iya. Karena ngejarkan imam sholat maghrib ke masjid raya, imam maghrib Imam maghrib hari Ustaz. setiap hari. Ustaz. Iya. Setiap hari di masjid raya lama. Imam maghrib. Kalau sekarang waktu maghribnya cepat, jam 6 lewat 10. Nah, kalau kita selesainya jam 6, ngebut lah aneh. Minimal jam 6 kurang seperempat ya kan. Wifi-nya ganti password ya? Atau dibatasi ya? Oh, lagi rusak jaringan. Punya Bapak ini dari tadi pagi Ustaz jam 10. Oh, jaringannya ini rusak. Iya. Pakai apa ini? IndiHome. Nanti pakai data ini Ustaz. Oh gitu. Atau mau di hotspot Ustaz? Gak usah ada. Nah, kira entah ganti password atau Iya Ustaz, lagi rusak memang Ustaz. atau ada pembatasan kan? Perbaikan oleh Ustaz. Oh, ada perbaikannya. Iya. Mikrofonnya itu pakai ini. Yang ini. Iya Ustaz. عمال بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بيها على طول واليوم وانا مش وياك في الليالي عمال بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك مشغول بيها على طول واليوم وانا مش وياك في الليالي عمال بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بيها
boleh Ustaz. Boleh? Kisah fun inspirasi Anda, sahabat KIS, tentunya masih dengan Kian Triadi bertemani Anda di sore hari ini di pukul 16 hingga nanti dalam pukul 18. Sahabat KIS, kami hadirkan kembali untuk Anda program Obat Hati yang biasanya sahabat KIS di hari Sabtu ya, dan kali ini sahabat kita hadirkan di hari Ahad sahabat di pukul 16 hingga nanti dalam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga sahabat KIS dimanapun Anda berada pada hari ini, semoga hari ini kita semua ya diberikan hati yang tenang dan juga langkah yang penuh dengan keberkahan. Kali ini sahabat KIS di program Obat Hati ya, tema kita kali ini yaitu menanamkan nilai pendidikan karakter Islam sejak usia dini pada keluarga. Dan alhamdulillah sahabat KIS kali ini udah berhadir untuk membersamai kita semua Ustadz Matua dari Munti SPD. Kita sapa dulu Ustadz sahabat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Yang ini aja lebih Ustadz. Oh, ini Yang kedengaran. Iya, boleh. Atau bisa Ustadz? Ada yang itu, kamu enggak? Iya, alhamdulillah sehat. Belum. Iya, Baik, udah oke. baiklah. Iya. Dan juga sahabat KIS, kita juga berdua ya kehadiran Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Iya. Dan betul ya Ustadz, tadi tema kita terkait dengan menanamkan nilai pendidikan karakter Islam sejak usia dini pada keluarga. Iya, Ustadz. benar sekali. Dan untuk Iya. sahabat KIS tentunya untuk 1 jam mendatang kita akan simak tausiah dari Al-Ustadz, dan 1 jam kedepannya lagi nanti sahabat KIS untuk Anda dimanapun berada boleh mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema kita, boleh juga sahabat di luar dari tema kita pada edisi sore hari ini. Tentunya boleh sahabat ke 0812625166, boleh juga dari laman Facebook kita di KIS FM Padang Sidimpuan, melalui line telepon juga boleh sahabat ke 0811626166. Baiklah sahabat KIS, marilah ya kita simak bersama tausiah Ustadz terkait dengan menanamkan nilai pendidikan karakter Islam sejak usia dini pada keluarga. Kepada Ustadz disilakan. Iya, terima kasih Bang ya, dan terima kasih seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih bisa bertemu di udara, yaitu di radio kesayangan kita, yaitu radio 106,6 KIS FM Kota Padang Sidimpuan, yaitu dalam program Obat Hati, yaitu program seputar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang biasanya kita siaran di hari Sabtu sore. Nah, ini kita hari ini berpindah ya Mbak ya, ke hari Minggu ba'da asyar ya, hari Ahad ba'da asyar ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari pendengar Obat Hati, tetap setia menemani kita bersama sampai nanti program kita ini selesai, dan semoga memberi manfaat. Dan kami menanti ya partisipasi dari pendengar Obat Hati, yaitu dengan mengirimkan pertanyaan baik melalui pesan singkat, yaitu pesan aplikasi WhatsApp ataupun melalui line telepon ya, yang bertanya nanti seputar tema yang akan kita bahas ya Mbak. Ya, adapun tema kita
Sebagaimana sore hari ini kita ditemani oleh announcer kita yang keren, yaitu announcer Bahagia ya, yang tadi telah menyampaikan tema kita adalah bagaimana tadi apa namanya? Temanya? Menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam sejak usia dini ya. Nah, inilah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menanamkan karakter pendidikan Islam sejak usia dini. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam, senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh pendengar berhati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad SAW, kelak di hari akhirat kita adalah termasuk sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung dari Nabi kita, Nabi yang mulia, itulah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar hati yang dirahmati Allah Ta'ala, biasanya saya ditemani oleh Tuan Guru kita, yaitu Tuan Guru Al-Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah di Pargarutan. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau sehingga nanti juga bisa membersamai kita dalam program Obat Hati di hari Ahad ba'da asar yang berbahagia ini. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita tadi menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam sejak usia dini. Berkaitan dengan ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa istiqomah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian wafat kecuali istiqomah dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu kita bisa melihat dengan jelas dan mendengar bersama bahwa nilai karakter pendidikan Islam yang seharusnya ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak usia dini, bahkan ketika mereka belum terlahir ke dunia ini. Seorang anak yang masih berada di dalam rahim seorang ibu atau istri tercinta sudah ditanamkan nilai-nilai akidah Islam, nilai-nilai keimanan dari orang tuanya, yaitu dengan orang tuanya baik ibunya maupun ayahnya itu sering memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, sehingga anak di dalam kandungan itu sudah terbiasa mendengar pesan-pesan keimanan, pesan-pesan nilai-nilai ketauhidan, pesan-pesan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pendengar hati yang dirahmati Allah, seorang anak, maka indera yang berfungsi yang pertama kali di dalam dirinya adalah tentunya dia mendengar sebelum dia berbicara. Tidak ada itu yang namanya anak terlahir ke dunia ini dia langsung berbicara, kecuali beberapa anak ajaib yang seizin dengan Allah Ta'ala, yaitu seperti Nabi Isa kecil alaihissalam, kemudian ada anaknya Masitoh, kemudian juga anaknya seorang anak yang pusatnya dipencet oleh Jurais ya. Itu anak-anak khusus ya, yang dengan seizin Allah Ta'ala waktu begitu lahir langsung bisa berbicara bahagia ya. Nah, kalau dia normalnya itu anak-anak itu yang pertama inderanya tentunya yang berfungsi adalah pendengaran. Nah, kalau ada anak yang begitu lahir dia berbicara, itu anak ajaib. Ya, itu adalah ajaib, yaitu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pendengar hati yang dirahmati Allah Ta'ala, pesan-pesan keimanan, pesan-pesan ketauhidan, nilai-nilai karakter Islam yang pertama kali harus ditanamkan ke dalam jiwa anak kita adalah nilai-nilai mengesahkan Allah Ta'ala
Sebagaimana ketika setiap anak terlahir ke dunia ini, itu tidak usah perlu menunggu lama, kedua orang tuanya, terutama ayahnya itu langsung menyampaikan pesan-pesan keimanan, yaitu dengan mengazankan seorang bayi yang baru terlahir ke dunia ini dengan mengumandangkan azan di telinga kanan bila dia seorang anak laki-laki. Dengan mengumandangkan azan tersebut, ini menunjukkan apa? Bahwa semenjak usia dini, seorang ayah, seorang orang tua telah menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan terhadap anak itu, sehingga anak yang baru lahir itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kullu mauladun yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini adalah sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengesahkan, mengagungkan daripada sang pencipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat wajibal wujud, ialah sang pencipta yang sudah ada dengan sendirinya. Sehingga jangan sampai begitu anak lahir harus menunggu ayahnya pulang dari tempat kerja selama 2 minggu misalnya. Tak usah ditunggu. Kalau misalnya pun bertepatan orang tuanya, ayahnya sedang berada di luar kota karena misalnya hal yaitu kewajiban mencari nafkah, maka panggillah seorang yang alim yang bisa mengumandangkan azan di telinga anak tersebut, sehingga jangan sampai anak-anak yang baru lahir itu lebih dulu disambut oleh setan atau iblis laknatullah alaih. Sebab begitu anak itu lahir, setan telah bersedia menakut-nakuti, membisikkan pesan-pesan kemungkaran, pesan-pesan yang menakut-nakuti seorang anak itu, sehingga anak itu mungkin bisa jadi menangis terus-menerus karena mendapatkan gangguan daripada syaitan. Nauzubillahi min zalik. Itulah kenapa di dalam Islam diajarkan kepada kita, begitu anak lahir, bahkan sebagaimana tadi kita sebutkan, bahkan dalam kandungan pun anak itu sudah kita tanamkan nilai-nilai akidah Islam. Oleh karena itu, kalau pendengar obat hati semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala bertanya, apa nilai yang pertama kali kita tanamkan kepada anak kita? Itulah tentu nilai akidah, keyakinan terhadap sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang anak itu harus mengenal siapa penciptanya. Bahwasanya manusia terlahir ke dunia ini tidak ada dengan sesuatu kebetulan, Mbak, ya. Jadi ada sesuatu itu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Adanya manusia terlahir ke dunia ini pasti ada yang menciptakan manusia. Inilah nilai-nilai ketauhidan yang harus kita ajarkan kepada anak kita, sehingga anak itu nanti ketika dia tumbuh besar, dia mengenal siapa sang penciptanya, siapa sosok yang harus dia sembah, siapa sosok yang harus dia ibadahi, sehingga seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tahu bahwasanya adanya dia di dunia ini dikarenakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak dapat diterima secara logika adanya sesuatu itu tidak ada yang menciptakan sesuatu. Itu tidak dapat diterima oleh akal, wahai pendengar obat hati. Adanya gelas menunjukkan pasti ada yang membuat gelas. Adanya mikrofon itu pasti ada yang membuat mikrofon. Adanya jam tangan itu pasti kita hakul yakin pasti ada yang membuat jam tangan itu. Tidak mungkin ada jam tangan tanpa ada yang membuat jam tangan. Tidak mungkin ada handphone tanpa ada yang membuat handphone. Pasti ada yang membuatnya. Apalagilah sosok manusia mulia sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini, pasti ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin manusia yang menciptakan manusia. Pasti sesuatu sosok yang lebih daripada manusia, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah nilai akidah. Inilah nilai keimanan yang harus kita tanamkan dalam diri seorang hamba, bahkan dalam diri anak-anak tercinta kita. Sehingga ketika nanti anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang remaja, tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, mereka itu senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang pendengar obat hati, rasa takut ini sangat penting kita tanamkan dalam diri pribadi anak-anak kita, sehingga dia senantiasa merasa selalu diawasi, sehingga dia selalu merasa bertakwa, merasa senantiasa untuk
selalu melakukan yang namanya amal soleh, amal kebaikan. Kenapa pendengar hati? Karena memang dengan nilai akidah, nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang anak paham betul bahwa ada sosok yang mengawasi dia, yang maha mengetahui, maha melihat akan segala perbuatan yang dia lakukan. Walaupun mungkin tidak ada manusia yang melihat, tapi dengan nilai iman itu, dengan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui bahkan apa yang tersimpan di dalam hati seorang hamba, sehingga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala melalui nilai-nilai yang diajarkan kepada kita, yaitu nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, yaitu nilai-nilai hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan keyakinan seorang hamba dengan adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala paham tentang nilai-nilai ahkamul khams, yaitu hukum syarak yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sehingga begitu seorang hamba itu ketika dia beraktivitas dan bertingkah laku di dunia ini, dia akan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan bagaimana agar tingkah laku perbuatan dia sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dengan nilai keimanan tadi, nilai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah. Manusia ini diciptakan oleh Allah bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Lalu nanti setelah manusia ini tua kemudian mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang mukmin yang beriman, dia yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain, itulah kehidupan. Seluruh amal ibadah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia, ketika dia beraktivitas apapun aktivitasnya itu, senantiasa dia berusaha untuk mengkaitkan apakah amal yang dia lakukan itu adalah amal-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang anak itu bertingkah laku, beraktivitas di dalam kehidupannya, dia memikirkan ini diridhoi Allah Ta'ala atau tidak, ini disukai oleh Allah Ta'ala atau tidak, sehingga seorang anak itu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang anak yang dia menanamkan nilai karakter Islam, nilai ketauhidan, dia senantiasa beramal soleh, beramal baik. Karena apa? Karena dia yakin Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, sehingga seorang anak tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin tidak ada manusia yang melihat. Tetapi karena keyakinan tentang adanya Allah, seorang anak yakin bahwasanya Allah maha melihat perbuatannya, Allah maha mengetahui, sehingga anak itu senantiasa istiqomah, bertakwa, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melihat betapa banyak anak-anak hari ini dikarenakan kurangnya rasa iman, kurangnya nilai akidah, kurangnya nilai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta yang maha melihat, maha mendengar, sehingga banyak hari ini anak-anak yang kita lihat berbuat maksiat terhadap dirinya, sehingga dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini kita lihat bahagia ada mendengar hati, ya, karena kurangnya nilai iman, kurangnya nilai kesabaran, kurangnya nilai ketauhidan. Kemarin kita melihat Mbak Irin, ada seorang anak di Sumatera Barat di Kota Padang, karena anak ini mendapatkan perlakuan bully dari teman-temannya. Bayangkan pendengar hati, bagaimana mungkin anak SD itu sudah mempunyai sifat terbiasa membuli teman-temannya. Padahal bully ini bukanlah sebuah sifat yang baik, ya. Karena mencela itu tidak boleh, mengejek
sesama saudara itu tidak boleh. Ya, karena itu perbuatan yang tercela. Bagaimana ada anak-anak SD itu setiap hari mengejek seorang temannya di sekolah SD sehingga menyebabkan anak itu frustasi, Mbak Gia. Apalagi mungkin orang tuanya kurang rasa perhatian, kurang peduli terhadap anak itu, padahal anak itu sudah mengadukan. Sehingga karena merasa anak ini kesepian, kesendirian, tidak ada yang empati, tidak ada yang peduli, nauzubillahi min zalik, sehingga anak ini berakhir dengan bunuh diri, Mbak Gia, menggantung dirinya di atas sebuah pintu rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka oleh karena itu haruslah kita menanamkan nilai-nilai akidah yang kokoh kepada anak-anak kita, sehingga begitu anak-anak kita itu mendapatkan masalah, mereka tahu bagaimana harus bersikap, tahu bagaimana harus bersabar di dalam menjalani ujian dan cobaan, dan tahu harus bagaimana mereka menyampaikan setiap keluh kesah gundah gulana mereka kepada siapa mereka harus mengadu, Mbak ya. Jadi yang pertama, anak itu harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha segalanya, zat yang maha sempurna yang tidak pernah mengecewakan seorang hamba. Hendaklah seorang orang tua mengajari anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai keimanan. Kalau dia punya masalah, kalau dia punya problem dalam kehidupan, maka kepada siapa dia harus mengadu? Tanamkanlah bahwa anak itu harus mengadu pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan keluh kesahnya, mengadukan gundah gulananya di dalam setiap sujud-sujud panjang anak kita, di dalam setiap doa-doanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa, maha segalanya, maka tolonglah aku dari setiap permasalahanku, berikanlah jalan keluar bagi setiap daripada permasalahanku. Rabbana afrik alaina sabran, ya Allah, tuangkan atas diriku kesabaran di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baru kemudian selain itu, Mbak Gia, bisa jadi anak itu juga selain dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengadu kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang yang mungkin dia percaya, seperti misalnya ayah ibunya, atau mungkin orang yang lebih dewasa daripada dia, seperti gurunya di sekolah, sehingga bisa mencarikan solusi, membantu untuk keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi anak tersebut, sehingga tidak ada lagi, pendengar Rahmat Hati, anak-anak yang harus mengakhiri hidupnya karena keputusasaan. Maka tanamkanlah nilai kepada anak kita sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga nilai yang perlu ditanamkan, Mbak Gia, kepada anak kita, menanamkan nilai-nilai agar anak kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Mbak Gia dan seluruh pendengar Rahmat Hati, kalau anak ini sudah semenjak kecil kita tanamkan nilai agar tidak mudah berputus asa, nilai kesabaran, nilai keimanan, nilai yakin bahwasanya Allah Maha menolong hambanya, tentu tidak akan ada lagi anak-anak misalnya yang patah hati, putus semangat, hilang harapan karena mendapatkan misalnya seperti tadi cobaan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Kemudian juga kita, pendengar Rahmat Hati, mari kita ajari anak-anak kita agar mereka jangan suka membuli teman-temannya, karena segala sesuatu itu telah Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sebaik-baik ukuran. Maka boleh jadi orang yang dicela itu justru bahkan lebih baik daripada orang yang mencela. Maka jangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh memanggil dengan nama-nama yang buruk, menjelek-jelekan atau saling mengolok-olok, karena boleh jadi siapa tahu justru yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, oleh karena itu, pendengar Rahmat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri anak kita. Apa? Nilai-nilai Islam, nilai-nilai daripada syariat Islam, nilai-nilai daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai Al-Quran. Begitu juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam hadis-hadis beliau. Oleh karena itu, pendengar hati, didik anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu mendidik mereka, maka sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islam, di sekolah-sekolah yang mengajarkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan,
dan berikan mereka lingkungan dan pendidikan yang baik agar anak itu tumbuh berkembang dalam lingkungan yang baik, dalam suasana pengayoman, dalam suasana tuntunan yang baik. Kalau kita berkaca kepada sejarah pendengar hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dulu Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya beliau dirawat oleh ibu susunya Halimah di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, di mana perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar itu tentunya jauh daripada nilai-nilai kehidupan perkotaan, di mana dulu di kota Makkah adalah masyarakat jahiliyah yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai yang rusak pada itu, di mana masyarakat Makkah hari itu sangat rusak. Masyarakat Makkah itu dipenuhi dengan gaya hidup yang suka mabuk-mabukan, suka berbuat maksiat, menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala yang terbuat dari batu, bahkan berhala yang terbuat dari roti. Tentunya ini adalah jauh dari nilai-nilai keimanan, jauh daripada nilai-nilai ketauhidan, sehingga Nabi Muhammad kecil itu dirawat di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, terjauh daripada lingkungan yang tidak baik bagi dia. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua juga dalam menanamkan karakter kebaikan-kebaikan, nilai-nilai akidah, menanamkan karakter nilai-nilai syariat, perlu juga lingkungan yang baik bagi dia. Karena sehebat apapun seorang anak, sehebat apapun seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berada di lingkungan yang buruk, tentunya lama-kelamaan dia juga mau tidak mau akan bisa jadi terikut-ikut atau terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Itulah kenapa seorang orang tua, baik ayah maupun ibu, bukan hanya sekadar dia memberikan nama yang baik, bukan hanya sekadar dia mendoakan anaknya kebaikan-kebaikan, tetapi juga bagaimana dia mencarikan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya agar anak itu tumbuh berkembang dalam akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak kita nilai-nilai akhlak sebagaimana kita kenal yang kita pelajari al-adabu pokol ilmi bagi ya, bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak hari ini anak-anak yang dia mempunyai ilmu yang tinggi, bahkan orang dewasa, tetapi karena tidak ada adabnya maka hilanglah nilai ilmunya. Tidak berarti ilmunya tanpa dihiasi dengan akhlak yang baik. Lihat hari ini Mbak Gia, banyak anak-anak yang tidak punya adab kepada orang tuanya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang memaksa kepada orang tuanya untuk dibelikan misalnya sepeda motor yang baru, handphone yang baru, tanpa melihat keadaan daripada orang tuanya, atau tanpa bersabar sejenak atau sesaat bagaimana agar orang tua bisa mewujudkan impian daripada anak-anak yang disayangi. Sehingga kita lihat Mbak Gia, banyak hari ini kita lihat misalnya video-video viral, ada anak yang tega menganiaya ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, hanya gara-gara tidak memenuhi keinginan anak tersebut, yaitu dengan memberikan uang atau membelikan handphone terbaru atau membelikan sepeda motor, sehingga dia menganiaya orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini menjadi anak-anak yang durhaka Mbak ya. Mungkin ada yang miss, ada yang kelewat daripada kita. Hanya kita penuhi makan minumnya tanpa kita pernah memenuhi kebutuhan daripada naluri batinnya, yaitu memberikan pendidikan yang baik, mengenalkan siapa sang penciptanya. Mbak Gia dan pendengar hati, perlu kita menanamkan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keyakinan bahwa setelah kita ini nanti mati, kita ini semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tanamkan nilai-nilai ini kepada anak kita, bahwa kehidupan ini hanya kehidupan yang bersifat sesaat. Kehidupan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi nanti anak-anak yang berani durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada lagi anak-anak yang durhaka kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, karena merasa dirinya sudah pintar, karena merasa dirinya sudah hebat, sehingga dia berani berbuat durhaka, menganiaya orang tuanya, berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillahi min dzalik. Mendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yakin bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akan ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia, itulah kehidupan akhirat. Setiap orang harus ditanamkan ini Mbak Dia. Karena kalau tidak ada rasa ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa ketakutan terhadap negeri akhirat Mbak Gia, rasa ketakutan terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang manusia
di dunia ini ketika dia hidup, dia akan berbuat dengan sesuka hatinya. Kita lihat bagian hari ini, bagaimana mungkin ada seorang yang berani korupsi gila-gilaan dia. Kenapa dia berani korupsi? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat bahwasanya dia akan mati kelak. Setelah dia mati lalu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Kalau amal itu bukanlah amal yang soleh, kalau amal yang dilakukan selama hidup di dunia justru adalah amal-amal yang salah, kelak Allah akan mengancamnya dengan neraka api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu Mbak Gia dan mendengar hormat hati, kita semua tidak ingin pulang kepada kecelakaan, kepada tempat yang kesedihan yang tidak berkesudahan. Itulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang-orang yang beramal buruk ketika dia hidup di dunia. Itulah kenapa kita mengajarkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah yang pertama, kemudian nilai syariat. Kemudian kita menanamkan akhlak kepada anak-anak kita, mana yang baik, mana yang buruk. Kita kenalkan kepada mereka bagaimana bersikap kepada orang tua, hormat kepada yang tua, kemudian berkasih sayang kepada yang muda. Bukankah dikatakan Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi kepada sesama, yang tidak hormat kepada orang tua, yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda. Oleh karena itu, pendengar hati, penting kita menanamkan nilai-nilai akidah, penting kita menanamkan nilai-nilai akhlak, jujur, amanah, suka membantu, bahkan tidak hanya sekedar nilai itu, Mbak ya. Seseorang itu bersikap jujur, bersikap amanah, punya rasa kasih sayang kepada sesama, menolong orang yang membutuhkan. Dia melakukan itu bukan hanya karena itu dipandang baik dari sisi manusia, tetapi karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan akhlak mulia itu adalah bernilai ibadah. Yang ibadah itu kelak akan dibalas oleh Allah taala dengan pahala yang besar. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Mbak Gia, pahala itu akan dibalas Allah nantinya di hari yaumil akhir, nanti di hari hisab, dengan balasan surga yang kata Allah, surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang dulu ketika dia hidup di dunia senantiasa beramal soleh dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat akan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qari'ah, Mbak ya dan pendengar hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Siapa yang kelak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di hari akhirat timbangan pahala kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Kelak dia akan berada di tempat kesudahan yang baik, tempat yang amat mulia, tempat yang amat membahagiakan. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman kekal di dalamnya selamanya dan mendapatkan nikmat-nikmat yang tiada tara, dia tiada bandingannya dibandingkan dengan dunia ini, kehidupan yang bersifat sementara yang paling hanya berumur 60 sampai 70 tahun, Mbak ya. Cuma sampai segitu kenikmatan itu. Akankah kita mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi yang sesungguhnya dibandingkan kenikmatan dunia yang hanya tidak seberapa dibandingkan kenikmatan akhirat? Tanamkanlah kepada anak-anak kita bahwa kenikmatan akhirat yang abadi adalah lebih baik dan lebih utama daripada kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara ini, Mbak ya. Pendengar hati, oleh karena itu tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah rasa takut terhadap neraka Allah. Tanamkanlah nilai-nilai amal kebaikan, bahwa siapa dari anak-anak kita yang berbuat baik, beramal soleh ketika dia hidup di dunia, ada balasan yang baik, yaitu kesudahan yang abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara bandingan nikmatnya dibandingkan dengan dunia ini, tak ada bandingnya, Mbak ya. Oleh karena itu tanamkanlah nilai akidah ini, tanamkan nilai keimanan, tanamkan nilai-nilai syariat. Ajarkan mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ahkamul khams, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sehingga setiap anak nanti itu ketika dia tumbuh dewasa,
kemudian juga berumah tangga, kemudian memiliki anak-anak juga menanamkan nilai-nilai yang sama, nilai-nilai keimanan kepada Allah Ta'ala, nilai-nilai keimanan terhadap negeri akhirat, keyakinan terhadap surga neraka, keyakinan terhadap adanya pahala dan dosa, adanya hari berbangkit, kemudian ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi perbuatannya, malaikat Raqib dan Atid, yang mencatat seluruh amal-amal ibadatnya, yang nanti catatan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat. Siapa yang catatan amal kebaikannya lebih berat daripada catatan amal keburukannya, maka merekalah orang kelak di negeri akhirat, orang-orang yang beruntung mendapatkan kesudahan yang baik, Mbak ya. Kemudian sebagaimana di surah Al-Baqarah tadi, Mbak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka siapa kelak di hari akhirat yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, amal keburukannya lebih berat daripada pahala kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Maka merekalah orang-orang merugi, merekalah yang berada di tempat kesudahan yang buruk, itulah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itulah api neraka yang menyala-nyala, yang disediakan dan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beramal buruk ketika mereka hidup di dunia. Bagi orang-orang yang memilih beramal buruk daripada beramal soleh, maka merekalah orang-orang yang celaka. Merekalah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala qaumul mujrimin, orang-orang yang merugi selamanya, mereka kekal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jangan bosan mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita sampai mereka berada pada jalur yang benar, sebagaimana doa yang senantiasa kita minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan mendengar hati anak-anak kita, ketika kita telah menanamkan kepada mereka karakter pendidikan Islam sejak usia dini, menanamkan nilai tauhid, menanamkan nilai-nilai syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kemudian menanamkan adab-adab yang baik, jujur, amanah, menyayangi yang tua, menghormati yang muda, menyayangi yang muda, kemudian nilai-nilai kebaikan, suka mengasihi, menolong yang membutuhkan. Bahkan tidak hanya di situ, seperti mana tadi kita katakan, mereka melakukan itu semuanya adalah hanya karena dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan itu bernilai ibadah, bukan hanya sekedar dipandang baik dari sisi manusia, tetapi karena memang dipandang baik daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair wasar, nilai baik dan buruk tidak hanya sekedar itu. Khair wasar dikembalikan kepada baik dan buruk berdasarkan pandangan Allah dan Rasulnya. Maka inilah nilai karakter pendidikan Islam yang harus kita tanamkan kepada anak cucu generasi kita, sehingga kita bersama anak-anak kita bahagia. Tidak hanya bersama-sama di dunia juga, tetapi juga nanti kita bersama kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga melahirkan generasi anak-anak cucu yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pendengar berhati dan bahagia dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita terhadap negeri akhirat, keyakinan kita, kekuatan kita dalam mengamalkan syariat Allah, begitu juga anak-anak cucu kita, sehingga dengan itulah kelak Allah kembali mengumpulkan kita bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lengkaplah nilai kebahagiaan itu, karakter-karakter kebaikan itu berlanjut sampai negeri akhirat yang abadi, kehidupan setelah kehidupan dunia, itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita semua dengan anak cucu kita, Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nabi yang kita cintai, dengan sahabat-sahabat nabi, dengan ulama, dengan tuan-tuan guru kita, dengan orang-orang soleh, dengan para syahid, ya, para mujahid di jalan Allah, dengan keluarga kita, anak cucu kaum kerabat kita, dengan amal soleh kita, dengan usaha kita beriman bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Insyaallah dengan begitu kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan
seluruh keluarga kaum muslimin dimanapun berada adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kalau ada masalah Allah tolong menyelesaikan masalah itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Bagaimana tadi kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan tidak ada jalan yang lurus itu kecuali adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Al-Qur'anul Karim, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mudah-mudahan dengan begitu kita senantiasa menjadi orang-orang istiqomah, saling ingat mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam keimanan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai pembuka daripada program Obat Hati pada kesempatan kali ini di Radio 106,6 Kiss FM kesayangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiss, Masya Allah, itu dia luar biasa sekali ya tausiah dari Al-Ustadz sahabat Kiss, yang mana terkait dengan tema kita hari ini ya, menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter Islam sejak usia dini pada keluarga ya Ustaz. Dan untuk sahabat Kiss yang ingin memberikan pertanyaan, boleh sahabat ke 0812625166, boleh juga dari laman Facebook kita di Kiss FM Padang Sidimpuan. Kita jeda sebentar dulu ya Ustaz, karena saat lagi akan udah pukul 17 waktu Indonesia Barat sahabat Kiss. Kita jeda sebentar, nanti kembali lagi sesaat lagi selepas berikut ini. Pada terus di 106,6 Kiss FM, tentunya dalam program Obat Hati. Kita mesti cerita bermakna di setiap gelombang penuh warna. Kiss FM, suara kota kita, setia hadir di setiap suasana jiwa. 106,6 Kiss FM, yang dibuat radio inspirasi, teman perjalanan Kiss FM. Sudah menunjukkan pukul 17 sore. Sahabat Kiss, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat Kiss, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di Kiss FM. Assalamualaikum sahabat Kiss, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Gea Andriani. Dari Bogor dikabarkan sahabat banjir dan juga longsor, 2 pondok pesantren Ponpes terdampak dan seorang santri terluka. Kemudian sahabat Kiss, Adam juga mengatakan banjir dan longsor laporkan warga terjadi pada Jumat 30 Oktober sore. Banjir sempat merendam rumah warga dan Ponpes hingga mengakibatkan seorang santri terluka di bagian kaki. Selain itu, sahabat, hujan deras menyebabkan TPT setinggi 30 meter longsor hingga menutup akses warga. Yang mana Ponpes Al-Murtajam juga rusak pada bagian TPT. Kita beralih sabar ke berita selanjutnya. Dari Karo dikabarkan sabar Satuan Rises Narkoba Satres Narkoba Polres Karo kembali mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredar narkoba. Kali ini pelaku yang diamankan yaitu seorang pria berinisial ST, warga Desa Bintang Muria, Kecamatan Kuta Bulu. Kapolres Karo AKBP Eko Yulianto mengatakan penangkapan pria 40 tahun tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat setelah menindaklanjuti laporan tersebut.
Pada Kamis 30 Oktober, sahabat, tim berhasil mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang tengah berada di kediamannya. Yang mana sahabat setelah ditelusuri tim akhirnya menemukan keberadaan pelaku yang tengah berada di kediaman. Namun pada saat akan diamankan, sahabat, tim yang melakukan penggerebekan sempat mendapatkan perlawanan dari pelaku dan kerabat yang enggan pelaku akan diamankan. Bahkan pelaku sempat memberontak dan berupaya melarikan diri. Untuk itu, sahabat tim berhasil menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 9 paket sabu seberat 0,59 gram. Kemudian 9 plastik klip kosong dan 1 potongan kertas putih dan 1 potongan kertas rokok, di mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan disimpan oleh pelaku di selipan belakang pintu rumah pelaku. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama. Baru saja mendengarkan berita utama hanya di Kiss FM. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Kan lupa tuh kemana ya? Dusta, jika berjanji dia meninggalkan, dan jika diberi amanah dia hianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi pesannya nggak dibaca ya, Mak, ya? Pesannya nggak dibaca ya? Nggak centang biru ya? Enggak usah. Iya. Kiss Motivation. Kiss Motivation. Kiss Motivation. Kiss Motivation. Sahabat Kiss, jika hari ini kau hancur, ingatlah dulu kau pernah lebih hancur dari saat ini. Kau pernah sangat terlapuh, namun kau bisa Ada pertanyaan mungkin? Bisa Ada kembali satu kuat Ustaz. Iya. walaupun berat. Seharusnya kau tidak harus kaget dengan situasi sulit saat ini. Berdoalah, istirahatkan, dan tenanglah sejenak hati dan badanmu. Setelah merasa cukup, cobalah bangkit kembali. Ku yakin kau akan lebih kuat dari sebelumnya. Demikian Kiss Motivation. Kiss Motivation hanya di Kiss FM, tampil beda. Halo, Pak. Iya, ada apa sih, Ma? Nanti pulang kerja belikan obat mama ya, Pak. Iya, gampang, Ma, gampang. Jangan asal gampang, beli obatnya jangan sembarangan. Beli di tempat biasa aja. Iya, Ma, iya. Apotek Bintang kan? Pokoknya di apotek bintang aja. Kan Bapak tahu di apotek bintang obat-obatannya lengkap. Ditangani apoteker yang profesional, pelayanannya yang cepat dan ramah, dan pembayarannya bisa dengan kartu kredit, kan jadi lebih aman. Iya, Ma, udah tahu. Pak, awas kalau salah ya. Iya, Ma, iya, Ma. Alamatnya di mana ya, Ma? Pak. Apotek Bintang dikelola langsung oleh apoteker yang berpengalaman dan profesional. Lina Juswardi, SSI, apoteker, menerima resep dokter, siap bermitra dengan para medis, menjual vitamin untuk anak-anak, remaja, dan orang tua. Obat-obatan yang tersedia juga sangat lengkap, melayani pasien dengan jujur dan ikhlas. Apotek Bintang, sehat itu perlu, kesehatan Anda kebanggaan kami. Kunjungi alamat kami, Apotek Bintang di Jalan Tamrin nomor 4, telepon 0634215568, Padang Sidimpuan. Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri,
melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Mari sama-sama dengarkan program Obat Hati di Radio Ki 106,6 FM. Program yang memberikan nasihat, arahan, dan doa untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Di grup biar kita bisa. Di grup ya? Iya, Ustaz.